Mari kita semua persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita masuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kepada Bapak Evangelis Ferry saya persilakan. Terima kasih lagi, Ibu Christina. Saudara-saudari, firman yang saya tiap-tiap jam ibadah membagikan dengan saudara-saudara adalah terjemahan khotbah saya dari bahasa Belanda yang saya tiap-tiap hari membagikan di Belanda via Facebook, dan kalau ada kata-kata yang ditransfer yang tidak cocok, saya minta maaf karena saya punya bahasa Indonesia tidak begitu baik. Biasanya saya omong bahasa Ambon, Melayu, pasar, dan dengan anak-anak saya omong dan bicara dengan bahasa Belanda. Tapi oleh karena hubungan dengan saudara-saudari di jam-jam ibadah, saya dapat paham bahasa Indonesia sedikit-sedikit dan belajar bicara bahasa Indonesia. Semuanya saya minta terima kasih Tuhan yang kesempatan yang saya boleh dapat dalam hubungan dengan saudara-saudari di Priok. Tapi sekarang sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kami buka dengan doa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang adalah sumber damai sejahtera, Bapa yang memanggil kami menatati firman-Mu pada jam pagi hari ini. Bukalah hati kami dan menerangi pikiran kami agar kami dapat memahami pesan-Mu dan hidup sesuai dengannya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan para pembaca agar firman dapat diwartakan dengan murni dan jelas. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, serta penuhi kami dengan kekuatan untuk menerapkannya dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudari, bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang berbunyi begini. Janganlah khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sini adalah pembacaan firman dan judul untuk kami diambil teks renungan. Karena itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri dan setiap hari sudah cukup kesusahannya sendiri. Terambil dari pembacaan tadi Matius pasal 6 ayat 34. Dan jujur untuk subuh pagi hari ini, saya memilih kata-kata belajar dari masa lampau. Hiduplah untuk hari ini dan berharaplah untuk hari esok. Saudara-saudara dan pendengar terkasih, memperbarulah inspirasi bagi roh, jiwa, dan tubuh. Iman adalah hidup Anda dan saudara-saudara untuk hari ini, esok, dan selamanya. Ketika dunia berkata, menyerahlah, harapan berbisik, coba lagi. Selamat pagi dan selamat berhubung dan selamat bertemu di jam ibadah doa persekutuan doa Ukumena Dugra, saudara-saudara. Hari ini, mari kita bahas berbagai cara untuk menemukan harapan selama sakit, kekhawatiran, dan duka. Memiliki harapan berarti memiliki pengharapan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan, atau bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Pada kenyataannya, penyakit kanker, kematian orang yang dicintai, atau kehilangan lainnya dapat membuat Anda dan saudara dan saya hidup dalam kesedihan yang mendalam dan merasa putus asa saat saudara kehilangan harapan. Penting untuk berhenti sejenak di sini untuk mengingat bahwa kesedihan juga dapat membantu dan mengkuat Anda dan saudara. Ciptakan koneksi baru yang sehat. Lihatlah segala sesuatu secara berbeda dan dalam cahaya yang lebih positif. Hargakan hidup dan jalankan hidup lebih masa kini. Lihatlah segala sesuatu sebagai tanda dari kekuatan atau sumber yang lebih tinggi. Seperti yang saudara-saudara lihat, harapan juga merupakan kata yang dapat diungkapkan secara personal dan dapat berubah dari satu situasi ke situasi lain, atau dari orang ke orang. Ketika saya memikirkan harapan, saya memikirkan keindahan dan pikiran positif. Harapan itu seperti bunga indah yang tumbuh subur dengan sinar matahari dan air. Secara rohani, harapan bergantung pada pengabdian Anda dan saudara setiap hari kepada firman Tuhan, meditasi dan doa. Jangan pernah kehilangan harapan, saudara-saudara. Tepat ketika kalian pikir semuanya sudah berakhir, Tuhan akan mengirimkan mujizat kepada kamu. Jangan bimbang, jangan takut, jangan kecewa. Pertama-tama, harapan adalah bagian dari iman kita atau bagian dari kehidupan kita. Seringkali
Harapan dalam arti rohani didefinisikan sebagai janji Tuhan akan sesuatu terjadi dalam hidup kita dan Anda mempercayakan janjian itu. Jauh di lubuk hati saudara-saudara kita menemukan keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi karena Tuhan telah menjanjikannya. Ingatlah, harapan datang dari janji-janjian Tuhan, saudara-saudara, yang berakar pada pekerjaan Yesus Kristus. Berikut beberapa langkah untuk membantu Anda dan saudara dan saya hari ini dan esok membangun fondasi harapan yang akan menuntun kami melewatkan badai kehidupan. Berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber harapan kita. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan Dia akan memulihkan dan membimbing Anda dan saudara-saudara melewati badai, rasa sakit, dan duka Anda dan saudara-saudara. Perkuat iman kamu. Biarkan janji-janji Tuhan yang telah digenapi sebelumnya dari firman-Nya. Alkitab memperbarui harapanmu. Percayalah pada waktu Tuhan, saudara-saudara. Ingatlah bahwa terkadang Tuhan menjawab doa dengan cepat. Dan terkadang Tuhan membiarkan kita menunggu. Tetapi ciptakanlah harapan. Jangan khawatir, saudara-saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk hari ini. Sisihkan waktu setiap hari untuk bersyukur kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa, dan bermeditasi firman-Nya tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Apapun yang Anda dan saudara-saudara alami dalam hidup saat ini. Jangan pernah berhenti percaya pada harapan. Karena pada harapan, karena mujizat terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Walaupun kita tidak lihat, setiap hari adalah awal yang baru, kesempatan baru, harapan baru, cahaya baru, saudara-saudara. Penting untuk dicatat bahwa setiap orang mengalami kesedihan. Kita seseorang menderita penyakit kanker, atau ketika kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita sayangkan. Setelah kehilangan orang terkasih, mungkin sulit untuk mengatasi keterkejutan dan kesedihan. Tahukah saudara-saudara bahwa memiliki harapan di tengah duka akan memberi saudara keberanian di tengah badai? Harapan adalah melihat cahaya meskipun dikelilingi kegelapan, saudara-saudara, yang Tuhan Yesus kasihi. Anggaplah setiap hari sebagai hadiah yang berharga. Buka mata pagi-pagi, lihatlah mujizat. Karena apa? Kita hidup, saudara-saudara. Kita terima nafas untuk hidup sehari lamanya. Lakukanlah kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda dan saudara. Andalkan iman dan doa selama masa-masa sulit. Carilah makna di saat-saat yang paling menantang, saudara-saudara. Tunjukkan rasa syukur dan kasih sayang kepada orang lain. Renungkan masa lalu dan kenangan indah, serta belajarlah darinya. Ubah pola pikir negatif dan ubah ekspektasi Anda. Andalkan Tuhan dan hubungan yang jujur dan tulus dengan orang lain. Renungan kebaikan hakiki umat manusia, dan jadilah sukarelawan. Pentingnya harapan tak terkira. Teruslah mencari hal-hal positif dan sadarkan bahwa Anda dan saudara dapat mengubah hidup kalian kapan saja. Banyak dari kita perlu menatap masa depan. Harapan membantu kita mengatasi kesedihan, menemukan hal-hal positif dalam situasi kita saat ini, terus mencari sesuatu yang lebih baik, dan percaya kepada Sang Pencipta bahwa semuanya akan baik-baik saja, saudara-saudara.
Jangan pernah putus asa. Anda dan saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Saya juga tidak tahu apa yang bisa terjadi dengan saya pun kehidupan. Duka bisa menjadi taman belas kasih. Jika saudara-saudara tetap membuka hati rasa sakit, saudara-saudara bisa menjadi sekutu terbesar dalam pencarian cinta dan kebijaksanaan dalam hidup. Dan di mana bisa menemukannya, saudara-saudari dan para pendengar? Ya, justru di dalam firman Tuhan, Alkitab. Bukalah Alkitab setiap pagi sebelum Anda bangun dan habiskan hari Anda dan saudara dalam doa. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu, termasuk hidup saudara-saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang hari ini kita hidup, belajar supaya apa yang kita ketemu besok, kita boleh dapat mengalami kasih sayang dan anugerah Tuhan kita Yesus. Begitu juga kalau saya dengar saudara-saudara yang ada merayakan hari ulang tahun pada hari ini, hari kemarin. Itu adalah kasih sayang anugerah daripada Tuhan yang boleh dapat 1 tahun dalam hidup lagi. Dan kita semua boleh bilang, selamat merayakan hari ulang tahun. Selamat diberkati oleh Tuhan. Selamat panjang umur dan selalu sehat. Terima kasih saudara-saudara, Bapak, Ibu. Saya Amin. Amin. minta terima kasih. Amin, amin. Dan saya kembalikan kepada Terima kasih. host Ibu Christina. Terima kasih saudara-saudara. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry buat kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Biarlah kita semua tetap memiliki iman, punya pengharapan, dan tetap punya kasih yang berasal dari Tuhan untuk Terima saling kasih, mengasihi. Terima kasih lagi, Ibu. Ya, Tuhan berkati Bapak dan pakai Bapak terus dimanapun Tuhan tempatkan. Tetap sehat-sehat ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Amin. Ya, semangat terus. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan dan pengurapan yang pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Daud. Silakan Bapak Evangelis Daud. Baik, terima kasih Kak Christine, puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk makan perjamuan bersama Tuhan Yesus. Mari kita sungguh-sungguh terus terfokus kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar, Maha Pencipta langit bumi dan isinya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari ini, kami anak-anak mengukuman anugerah Tuhan, baik yang hadir atau yang belum hadir. Tak putus kami panjatkan pujian hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami ada karena kasih karunia-Mu, kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih. Terus pulihkan kami, tambahkan iman kami Tuhan. Ubah kami, bersihkan kami. Biarlah hati kami terus berkobar-kobar selalu dan terfokus kepadamu. Memikirkan hal-hal yang di atas, menyembah, memuji, memuliakan, membaca firman-Mu hari demi hari sampai Kau datang. Bapa, terima kasih. Ampuni atas kesalahan, dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Baik disengaja atau tidak sengaja, ampuni kami. Jikalau ada sakit hati, kebencian, dendam kepada siapapun, kami cabut dan kami lepaskan demi nama Tuhan. Ampuni kami dan ampunilah juga orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkatilah roti dan anggur dan minyak urapan. Engkau mau ubah menjadi tubuh dan darah-Mu.
dan berkatilah pembacaan deklarasi Tuhan. Biar kami makan tubuh dan darah-Mu, kami dibersihkan, kami selalu hidup dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, dan kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Deklarasi perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada hari zaman. Amin. Karena kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Kami percaya seperti ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kami. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus dan Yesus hidup oleh Bapa, demikian juga pada saat kami makan daging dan minum darah Yesus akan hidup oleh Yesus. Kami percaya dalam darah Yesus kami telah diampuni dan kami telah diselamatkan. Amin. Darah Yesus mentahirkan kami. Darah Yesus membenarkan kami. Darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus telah memberikan kami diperdamaikan dengan Bapa. Darah Yesus telah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Darah Yesus telah memberkatkan kami dari kutuk nenek moyang. Darah Yesus memberi kami kesembuhan total. Tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan. Darah Yesus telah memerdekakan kami dari kebodohan. Kami menerima roh hikmat dan kecerdasan. Darah Yesus membuat indera kami terbuka. Darah Yesus memberi kami pemulihan seutuh. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah meterai bagi kami, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Glory, glory. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku, agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa roh kami, dan agar dibangkitkan pada hari Sabat. Ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak lumpuh, agar kami tidak pikun, tidak koma, dan tidak terkapar di rumah sakit atau di ruang ICU. Kami tolak kanker, kami tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Inilah tubuh Tuhan, mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua dijamin dan dikuduskan untuk hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termeterai sebagai warga surga, mempunyai rumah di bumi dan di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya dan oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak akan migran, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kusta dan tumor. Kami tolak sakit jantung. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak sakit lever. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak sakit diabetes. Kami tolak sakit hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak penyakit kulit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Firman Tuhan, Matius 26 ayat 27 dan 28. Demikian. Sesudah itu, ia mengambil cawan dan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini.
sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk ampunan dosa. Amin. Inilah darah Tuhan, mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Kita mengangkat cawan Tuhan. Iya Aba ya Bapa, ya Aba ya Bapa. Tuhan, kami mengangkat minyak ini Tuhan. Kuduskan minyak ini dan berkati. Sehingga kami mengoleskan di atas kepala kami sampai telapak kaki. Sehingga kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan terbakar dan keluar demi nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, mari kita mengoleskan di telapak tangan kita. Biar tangan ini menumpahkan kepada orang sakit dan orang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan. Dan kita mengoleskan di atas kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami, Bapak. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan terus, kuasa-kuasa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya terfokus kepadamu dalam nama. Dan kita mengoleskan di mata kita dalam nama Tuhan. Biarlah mata ini sempurna dan sehat. Dan biarlah Tuhan memberi kesehatan di mata kita selalu sehat dan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di mulut kita dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kita dan kita berbicara untuk memberitakan firman Tuhan, haleluya, dan untuk mengusir setan-setan dalam nama Tuhan. Dan kita mengoleskan di telinga kita. Telinga ini selalu mendengar suara Tuhan yang memerintahkan untuk mencari jiwa-jiwa untuk pelayanan di mana-mana. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan kita mengoleskan di dada kita organ-organ tubuh yang rusak. Apapun segala sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengoleskan di telapak kaki kita. Kaki ini berjalan selalu. Memberitakan firman Tuhan, mencari jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pelayanan kemanapun kaki kita berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Haleluya. Kembali lagi kami datang dengan sarana rendah hati Bapa, tak putus-putus memanjatkan pujian hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Bapa, di mana kami sudah makan tubuh dan darah-Mu dan kami sudah mengurapi kami. Terus jamah kami Bapa, biar hati kami hanya terfokus kepada. Biarlah hati kami terus berkobar-kobar setiap pagi, menyembah, memuji, membaca firman-Mu hari demi hari sampai Engkau datang kembali. Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami semua. Engkau pelihara kami senantiasa dan jadikanlah kami alat-Mu Tuhan untuk kami menarik jiwa-jiwa datang kepada. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, mari kami akhiri jam subuh ibadah pagi Ukumen Anugerah, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami dan mohon berkat daripada Bapa di surga. Mari kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas terang kebenaran-Mu dan Injil-Mu yang dapat kami pahami. Terima kasih telah datang dekat kepada kami melalui Putra-Mu Yesus yang telah menapaki jalan setiap manusia. Tuhan, berkati dan kuduskanlah kami semua hamba-hamba-Mu persekutuan Ukumen Anugerah. Tolonglah kami hari ini dalam segala hal yang kami lakukan dan usahakan. Biarlah sukacita-Mu menjadi kekuatan kami hari ini, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjalani kita.
Gabunglah dan sempurnakan doa kami. Ya Bapa, dan kami akhiri jam ibadah dengan doa Bapa kami. Dan mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Dan kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan terima berkat Tuhan. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tuhan ada di belakangmu untuk memelukmu dan melindungimu dari bahaya. Tuhan ada di antara kamu untuk menangkapmu ketika kamu jatuh. Tuhan ada di dalammu untuk menghiburmu dalam kesedihanmu. Tuhan mengelilingimu seperti tembok pelindung ketika yang lain menjatuhkanmu. Tuhan berada di atasmu untuk memberkatimu. Maka Tuhan memberkatimu hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Christina, Pak Heri, Bu Lydia, Terima kasih semuanya. Dalam jam ibadah sore. Ronald, Terima kasih. Maria, Semua punya selamat. Dadah. Amin. Terima kasih lagi. Amin. Dadah. Yulia, Bu Yuli. Ya.